ต็มที่แม้ไม่มีช้างขี่ไล่จับตะกะแตนเอาดาบมาขัดเฮ้ ข้าศึกก็โอบล้อมเข้าจากทางจตุรทิศ พวกมึงจะท้อทำไมวะ Halo guys, selamat datang di channel Pendongeng Movie. Di video kali ini Mimin alur cerita film Pimak Prakanong yang berasal dari Thailand. Nah, siapa yang sudah pernah nonton? Sedikit penjelasan singkatnya ya. Pimak Prakanong merupakan film Thailand bergenre horor komedi yang dirilis pada 5 April tahun 2013. Film yang cukup populer di Asia ini diperankan oleh Mario Maurer dan Davika Horny, serta disutradarai oleh Banjong Pisantanakun. Pimak menceritakan tentang seorang perempuan bernama Nak yang diperankan oleh artis cantik bernama Davika Horny yang meninggal saat melahirkan. Ia dan bayinya tidak selamat dan pada akhirnya menjadi hantu yang bergentayangan dan menakuti warga kampungnya. Sementara itu, suaminya yang bernama Mark yang diperankan artis ganteng Mimin bernama Mario Maurer dan baru saja pulang dari medan perang bersama 4 orang sahabatnya bernama Sin, Puak, Ei, dan Ter. Awalnya, Mak tidak menyadari jika istri dan anaknya sudah meninggal saat melahirkan. Setelah banyaknya kejadian yang dialami sahabat-sahabatnya, pada akhirnya Mak menyadari kalau Nak sudah meninggal dunia. Dalam film ini banyak sekali kejadian horor serta menggelitik perut yang bakal membuat kita terpingkal-pingkal. Sebelum mulai, alangkah baiknya sahabat semua klik dulu tombol loncengnya dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pendongeng. Nah, bagaimana alur ceritanya? Mari kita bahas.เอาดาบมาขัดเฮ้ Film Pimak dibuka dengan adegan seorang wanita hamil yang sedang mengerang kesakitan. Tampak ia akan segera melahirkan dan sambil meminta tolong juga memanggil-manggil nama suaminya. Kemudian film pun dimulai. Di suatu tempat, nampak barak tentara dan para pejuang yang sedang berduka. Pada barak tersebut tumbuhlah kisah persahabatan antara 5 orang, Mark, Ei, Ter, Puak, dan Sin. Ter nampak terlihat adu argumentasi dengan para sahabatnya tersebut. Ia sudah lelah dengan kondisi peperangan yang sedang terjadi. Tiba-tiba Mak masuk sambil ditandu dan terlihat kakinya tengah terluka. Teman-teman Mak pun kaget dengan keadaan Mak, tetapi setelah diperiksa ternyata cuma kesleo. ฟ้องซะกูนึกว่าม้ามแตกจริงเหรอโอ้โห Setelah diobati, Mak teringat akan istrinya yang sedang hamil tua dan sedang menunggu kehadirannya untuk menemaninya melahirkan anak tercinta mereka. Ternyata wanita di awal scene tadi merupakan istri Mak. Dan ketika di barak terlihat semua pasukan semakin putus asa, kemudian Puak mulai membangkitkan semangat para sahabatnya tersebut dengan menceritakan film perjuangan Raja Leonidas yang berperang hanya dengan 300 tentara saja. Tetapi Siter membantah bahwa dalam perang tersebut Raja Leonidas dan pasukannya semua mati dalam peperangan itu. Di sini ternyata Puak tidak mengetahui akhir cerita peperangan yang diceritakannya. Walau begitu, ia tetap tidak menyerah memberikan semangat kepada rekan-rekannya tersebut. Dan pada akhirnya seluruh semangat dalam barak tersebut terbakar oleh ucapan-ucapan Puak. แล้วทำไมเราจะสู้ไม่ได้ Mereka semua pun kembali ke medan perang dengan semangat yang membara, tetapi nasib berkata lain. Semangat saja tidak cukup untuk memenangkan peperangan. Senjata yang mereka gunakan kalah canggih dengan musuh. Mereka hanya menggunakan pedang, sedangkan musuh menggunakan senjata api, dan mereka pun tumbang satu persatu. Ketika mereka terdesak, kelima sahabat itu pun berkumpul dalam sebuah parit untuk berlindung dari gempuran musuh. Mereka benar-benar sudah putus asa karena mereka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertahan hidup. Si Puak ini kemudian bertanya kepada Sin, kenapa gaya rambutnya seperti itu. Sin menjawab bahwa dulu kampungnya terkena wabah mematikan, dan kalau Sin selamat, ia tidak akan merubah gaya rambutnya. Mendengar jawaban Sin, Puak pun berkata bahwa dia lebih baik mati ketimbang punya rambut seperti Sin.
Gempuran musuh pun semakin membabi buta. Semuanya merasa mereka akan berakhir di sana kecuali Mak. Ia bersikeras untuk segera pulang menemui Nak istrinya walaupun ia sedang sekarat saat itu. Teman-temannya pun akhirnya membantu Mak untuk kembali ke rumahnya. Dan pada akhirnya terjadilah adegan yang sangat dramatis di sana. Di lain sisi, setiap hari Nak menunggu suaminya, yaitu Mak pulang dengan perasaan gelisah. Ia selalu berdiri di dermaga memandangi sungai dengan menggendong anaknya yang ia beri nama Dang, sembari memanggil nama suaminya Pimak. Ketika Nak memanggil nama Mak, semua warga langsung ketakutan dan menutup diri mereka di rumah masing-masing. Ada yang aneh dengan perilaku penduduk desa yang lain. Mereka nampak mencemaskan suatu saat malam menjelang. Tidak ada penduduk desa yang berani keluar rumah jika malam tiba. Sin kemudian berganti ke Mak dan kawan-kawan. Setelah berhasil lolos dari musuh, kelima sahabat tersebut memutuskan untuk pergi ke Prakanong, tempat di mana Mak tinggal. Mak pun masih nampak kesakitan karena peluru yang bersarang di dadanya. Bahkan Ei masih terheran-heran kenapa Mak masih bisa bertahan dengan luka parah yang ia dapatkan di medan perang. Saat mereka tiba di Prakanong, Mak menyadari ada yang salah dengan suasana desa tempat tinggalnya. Desa tersebut nampak sepi dan tak seorang pun terlihat. Saat malam tiba, Mak akhirnya tiba di rumahnya dan akhirnya ia bertemu dengan Nak, yaitu istrinya. Mak kemudian memperkenalkan istrinya yang cantik itu kepada sahabat-sahabat. Puak di sini nampak terpesona melihat kecantikan Nak. Karena hari sudah larut, Ter meminta izin untuk menginap. Puak pun nampak bersemangat dengan ide tersebut. Mak akhirnya mempersilahkan teman-temannya untuk menempati rumah bibinya yang sudah tiada. Rumah tersebut terletak di seberang rumah Mak. Mak sebenarnya sangat penakut. Ia sangat takut dengan hantu. Setiap Nak menggodanya dengan cerita hantu, Mak selalu ketakutan dan bersembunyi di belakang Nak. Keesokan harinya, saat mereka baru saja terbangun, Ter melihat sebuah perahu yang melintas. Ter langsung menanyakan kepada sang pemilik perahu apa yang dibawanya, dan pemilik perahu menjawab bahwa yang ia bawa adalah jasad para tentara yang gugur. Di sini Sin merupakan seorang penakut sama seperti Mak. Sejak mereka tiba di Pranakong, Sin sudah merasakan adanya keanehan di desa tersebut, termasuk keanehan istri Mak yaitu Nak. Lalu mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar desa tersebut. Namun ada yang aneh dengan tingkah laku para penduduk desa itu. Mereka takut pada Mak dan tidak mau menjual barang mereka kepada Mak. Mak sangat heran dengan tingkah laku para penduduk tersebut. Sampai akhirnya Mak bertemu dengan Bibi Priek yang mengatakan bahwa Nak sebenarnya sudah mati saat melahirkan Dang, dan Dang juga tidak dapat bertahan hidup. Mak sangat kebingungan kenapa Bibi Priek bisa mengatakan bahwa istri dan anaknya telah meninggal, padahal saat itu Nak ada di rumah dalam keadaan sehat. Bibi Priek pun menyuruh Nak untuk melihat Nak di antara kedua kakinya. Lalu Sin berlanjut saat malam hari ketika mereka sedang berbincang, Ter, Sin, dan Puak tentang kejadian yang mereka alami di pasar tadi siang. Sin mengatakan bahwa jika kita ingin melihat atau membedakan antara manusia atau hantu, berdirilah dengan kaki terbuka dan lihatlah makhluk tersebut di antara kedua kaki. Mereka semua pun tertawa dengan kekonyolan Sin. Puak pun tidak percaya, masa ada hantu secantik Nak? Lalu setelah itu, keempat sahabat ini pun mabuk-mabukan kecuali Sin. Karena hanya Sin yang tidak mabuk, ia pun disuruh untuk memanggil Mak agar mereka berlima dapat nongkrong bareng sambil mabuk-mabukan. Awalnya ia menolak, tapi karena dipaksa, akhirnya ia pun mau tidak mau harus menjemput Mak. Dengan rasa takut, Sin kemudian mendatangi rumah Mak. Tapi di sini ia bertemu dengan Nak. Sin pun menanyakan keberadaan Mak, tapi tiba-tiba saja Nak membrojolkan anak dari selempitnya. Dan ternyata Sin sedang bermimpi.
Setelah bangun, rupanya kejadian yang barusan dialaminya dalam mimpi benar terjadi. Ia disuruh teman-temannya untuk memanggil Mak. Sin pun memberanikan diri untuk pergi ke rumah Mak lagi. Setelah naik ke rumah Mak, alangkah terkejutnya Sin melihat rumah Mak sangat berantakan, seperti rumah yang tidak pernah diurus sama sekali. Sin pun buru-buru kabur karena melihat ayunan anak itu goyang-goyang sendiri. Ia pun menggunakan jurus kaki 1000 untuk balik ke teman-temannya. Tapi nampak teman-temannya sedang mabuk dan mereka nampak sedang joget sambil bernyanyi. ยามลบแล้วก็เต็มที่แม้ไม่มีช้างขี่ไล่จับตะกะแตนเอาดาบมาขัดเฮ้ Kemudian Sin menceritakan apa yang baru saja ia alami saat menjemput Mak. Ia berkata bahwa Nak adalah hantu, tetapi teman-temannya tidak mempercayai perkataan Sin dan malah mengetawainya. Keesokan harinya, tampak mereka berlima sedang bekerja bakti di rumah Mak. Ter yang malas-malasan akhirnya mau tidak mau ikut membantu mereka setelah disindir oleh teman-temannya. Saat Ter naik ke rumah Mak, ia melihat pemandangan yang sama dengan yang dilihat oleh Sin. Ter sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan Sin memang benar. Ter ingat dengan kata-kata Sin bahwa jika ia ingin melihat hantu, maka lihatlah di antara dua kakinya. Ter pun melakukan hal tersebut. Ketika ia melihat Nak, anehnya tidak terjadi apa-apa dan ia menyampaikan kepada Sin. Sin pun heran kenapa cara tersebut tidak ampuh. Tak lama kemudian, Ter pergi ke hutan untuk buang hajat. Saat sedang menikmati, ia menemukan sebuah gundukan tanah yang aneh dan ketika dicek, ternyata ada tengkorak yang terkubur di situ. Ter pun segera lari tanpa cebok terlebih dahulu, guys. Ter pun sangat ketakutan. Ia kemudian berlari pontang-panting dan menabrak sebuah sarang lebah. Dan lucunya muka Ter ini disengat lebah sampai bengkak-bengkak. Ter pun ingin memberitahukan tentang apa yang baru saja ia lihat, tapi karena mukanya ini bengkak kali, ia tidak dapat berkata dengan jelas, yang membuat Sin dan A menjadi bingung. Sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba Nak dan Puak datang. Ter pun menjadi sangat ketakutan. เต๋อมึงโดนพึ่งต่อยมาปะเนี่ยแม่กูบอกว่า Dan saat Nak sudah pergi, Ter mencoba mencari cara agar teman-temannya mengerti perkataannya. Ter kemudian menuliskan apa yang mau dikatakannya kepada teman-temannya tersebut di sebuah kertas. Saat Puak, Sin, dan A membaca tulisan Ter, semua sangat terkejut. Kemudian Mak datang dan mengetahui kertas yang ditulis Ter. Ia pun berusaha mengambil kertas tersebut darinya. Setelah berhasil diambil, ia pun juga nampak terkejut. Mak pun segera menghampiri Nak dan menanyakan tentang tulisan tersebut kepada Nak. Mak tampak sedikit marah, tetapi kemudian mereka saling berpelukan. ทำไมมันรู้แล้วมันยังรักกันอยู่วะนั่นดิ Puak, Sin, Ter, dan A memperhatikan mereka dari rumah bibi Mak. Mereka terkejut melihat Mak memeluk Nak. Ketika Sin membaca kembali tulisan Ter, ternyata tulisan tersebut kena air hujan dan tulisan berubah menjadi Nak itu jorok. Padahal sebelumnya Ter menuliskan kata bahwa Nak itu adalah hantu. Saat malam tiba, anak bibi pria yaitu Pink mendatangi rumah yang ditinggali Puak dan yang lainnya. Ia mengabarkan bahwa bibi pria meninggal karena ia mengatakan yang sebenarnya tentang Mak kepada Nak. Puak dan A yang mendengarkan menjadi sangat ketakutan akan nasib Ter dan Sin yang sedang menuju ke rumah Mak untuk memberitahukan kebenaran wujud Nak. Puak dan A segera menuju rumah Mak untuk menyelamatkan Sin dan Ter. Saat mereka akan kembali ke rumah yang mereka tinggali, Nak menahan mereka dan menyuruh Mak untuk mengundang mereka makan malam bersama. Mereka pun ketakutan dan mau tidak mau menuruti ajakan dari Nak. Mereka pun tampak heran memandang meja makan rumah Mak, karena semua hidangan yang disajikan adalah daun kering dan belatung. Mak nampak sangat berselera dengan semua hidangan aneh tersebut. Karena takut pada akhirnya mereka semua terpaksa memakan daun-daunan kering dan belatung itu. อุ้ยจานนี้น่ากินเชียวอ่ะลองดู Setelah makan, Mak kemudian mengajak mereka bermain tebak kata dengan gerakan tubuh. Giliran pertama adalah Ter dan ia pun memperagakan sebuah kata. Karena semua nggak ada yang bisa jawab, Ter lalu menunjuk Nak dengan polosnya. Dan dengan polosnya juga Sin menjawab. ผีเสื้อถูก
Semua nampak senang awalnya karena berhasil menjawab. Tetapi beberapa detik kemudian, mereka semua sadar dengan apa yang baru saja terjadi. จะผิดได้ยังไงวะอันเนี้ยเสื้ออันเนี้ยผีเสื้อเย้ Ketika melihat Nak, mereka semua pun langsung kabur. Mak yang melihat mereka pun menjadi bingung dengan jawaban Sin. Karena ketakutan, mereka mendayung sampan sampai berputar-putar saja. กลับไปที่เดิมแล้วว้าวเอาดูมึงเลี้ยวทำไมเนี่ยว้าว Mak pun langsung menyusul dan mendatangi rumah yang ditinggali oleh sahabat-sahabatnya. Ia langsung mengusir mereka karena Mak pikir mereka berempat tidak ada bedanya dengan penduduk desa yang mengatakan bahwa Nak sudah mati. ชาวบ้านเขารู้กันหมดอ่ะเมียกูยังไม่ตายเว้ยพวกชาวบ้านอ่ะถูก Di sini Mak tak percaya tentang itu semua. Lalu Mak pulang dengan mengajak Nak pergi ke pasar malam. Di sini Nak mengenakan topeng agar orang-orang tidak menyadari kehadirannya. Dan mereka berdua ini tampak sangat bahagia mainkan permainan di pasar malam tersebut. Lalu tibalah Mak dan Nak masuk ke rumah hantu. Karena Mak ini penakut, ia malah bersembunyi di belakang Nak. Tanpa disadari Nak dan Mak, ternyata keempat teman Mak juga ada di dalam tempat tersebut. Mereka bersembunyi di dalam rumah hantu itu dan menyamar menjadi hantu untuk memberitahu Mak kejadian yang sebenarnya. Lalu mereka berusaha mencoba memisahkan Mak dan Nak. ดูต้นทางแล้ว Setelah berhasil membawa Mak, mereka kabur dari tempat itu dan berjalan melewati hutan. Namun di sini Mak masih saja mengatakan bahwa istrinya itu masih hidup. Ia pun pergi meninggalkan keempat sahabatnya dan kembali kepada Nak. Mereka berempat kemudian mencari Mak. Saat bertemu Mak, Mak sedang berceceran darah. Berpikir bahwa Mak lah yang sebenarnya telah mati karena luka saat berperang yang diterita Mak sangat parah dan tidak mungkin dia masih bertahan. Tetapi berpikir bahwa mayat yang ia temukan di halaman belakang rumah Mak adalah mayat Nak karena cincin yang dikenakan mayat tersebut sama dengan yang dipakai oleh Nak. Lalu teringat bahwa itu merupakan cincin kawin dan Mak pasti juga memilikinya. Kemudian segera mengecek tangan Mak. Setelah dicek, tidak menemukan cincin tersebut di tangan Mak dan ia pun terkejut ketika melihat bahwa cincin tersebut Nak jadikan sebagai buah kalung. Karena ketakutan, melempar Mak dengan beras suci dan Mak pun menjerit kesakitan. Dan yang lainnya kemudian lari terbirit-birit meninggalkan Mak karena mengira Mak lah yang sebenarnya sudah mati dan menjadi hantu. นี่เราอยู่กับผีมาตลอดเลยเหรอเนี่ย แสดงว่าไอ้หน้ามัน Yang lainnya kemudian menjemput Nak membawanya pergi dari rumah tersebut bersama Dang anaknya. Di tengah perjalanan, perahu mereka ini hampir tenggelam karena keberatan penumpang. Di adegan ini yang menurut Mimin banyak adegan lucu yang terjadi. Karena tidak ingin perahu tersebut tenggelam, mereka semua membuang barang-barang bawaannya dan ternyata sampah yang mereka naiki masih saja kelebihan muatan. Pun menyuruh mereka semua membuang dayung yang mereka gunakan. Kan ngakak guys. พายส่งไปพายมาส่งไปพายมาเร็วเอาไปพายมา Mereka pun baru sadar setelah membuang dayung tersebut. Kalau dayung mereka buang, terus pakai apa mereka menjalankan sampahnya? Puak pun memarahi akan kebodohannya. Ketika sedang panik, tiba-tiba melihat Mak di seberang sungai. Mak kemudian menghampiri mereka sambil berenang. Tetapi karena sungai yang terlalu dalam, Mak nyaris tenggelam. Tapi di sini mereka semua berpikir, masa hantu bisa tenggelam? Dan akhirnya Mak berhasil naik ke perahu ditolong keempat sahabatnya. Mereka lalu meminta penjelasan kepada Mak kenapa ia berteriak saat dilempar beras suci tadi. Mak kemudian menjelaskan bahwa beras yang dilempar masuk ke dalam luka bekas tembakan saat medan perang, makanya ia berteriak kesakitan. Setelah mendengar penjelasan Mak, mereka memutuskan untuk mendayung sampah tersebut dengan tangan. เร็วเร็วมาโอ้ยปัญหาเดิมมันหนักเกินรีบช่วยกันพาย Di sini berpikir kembali, jika bukan Mak yang hantu lantas siapa?
Tiba-tiba jatuhlah cincin yang sama persis dengan mak dari jari A. Mengetahui itu, Te mengira A adalah hantunya dan A pun langsung ditendang jatuh dari sampan. ไม่หนีแล้วเร็วโอ๊ย Gak sampai di situ saja, saat mereka mendayung sampan menggunakan tangannya, tiba-tiba mereka ini dikasih dayung, padahal jelas-jelas dayungnya tadi sudah mereka buang. Untungnya Te menyadari hal tersebut. Ia lantas berpikir, tangan siapa yang bisa mengambil dayung sejauh itu? Te akhirnya memberanikan diri melihat di antara dua kakinya. Dan benar saja, naklah hantunya guys. ไอ้มากหลบไปดิอะไรของมึงมึงจะกลับมาทำไมเนี่ยไอ้มากหลบไปขึ้นมาสาวเอาน้ำมาคัดเฮ้ย Sontak mereka semua terjun ke dalam air dan berenang ke tepian, kecuali Sin. Karena Sin ini nggak bisa berenang. Akan tetapi karena takut, akhirnya Sin melompat dan berenang sangat cepat, seperti perenang internasional. Dan Mak pun menatap istrinya dengan wajah yang sedih. Mereka lalu meminta bantuan oleh biksu untuk mengusir hantu Nak. Nak kemudian mendatangi mereka untuk mengambil suaminya. Mak sebenarnya tidak keberatan jika istrinya berubah menjadi hantu karena ia pun sangat menyayanginya. Karena kebodohan-kebodohan yang terjadi di antara mereka, beras dan air suci yang digunakan untuk mengusir Nak pun tumpah, dan pendeta tertendang keluar dari benang suci lalu mendarat tepat di hadapan kaki Nak. Nak yang marah kemudian memadamkan semua lilin di tempat itu, dan saat lilin kembali menyala, mereka berempat sudah terikat oleh benang suci yang sebelumnya dipasang oleh pendeta. Ternyata pendeta tersebut malah melarikan diri karena ketakutan. Saat Puak, Sin, dan Te ketakutan oleh sosok Nak, A tiba-tiba masuk dan menambah rasa takut Puak dan yang lainnya, karena mereka pikir A telah mati tenggelam saat termenendangnya dari perahu. A menjelaskan bahwa ia bukan hantu. Untuk memastikan apakah A benar-benar bukan hantu, Te lalu mendorong Puak yang masih basah oleh air suci yang tadi tumpah di badannya ke arah A. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. เอาลุกเลย A lalu menjelaskan cincin tersebut memang diambil dari jasad yang terkubur di halaman belakang rumah karena ia membutuhkan uang untuk berjudi. Lalu mereka teringat dengan Nak yang masih berdiri di hadapan mereka. Saat mereka akan kabur, semua pintu dan jendela tiba-tiba terkunci. Mereka mengira Nak ini sudah hilang, dan ternyata Nak malah bergelantungan di langit-langit kuil tersebut. Te dan yang lainnya kemudian berkata bahwa tidak seharusnya Nak berada di dunia ini, tetapi Nak berkata bahwa ia hanya ingin hidup bersama Mak dan Nak menginginkan agar Mak ikut bersamanya. Tangan Nak kembali memanjang dan meraih badan Mak. Mak pun merasa sedih dengan apa yang terjadi. Kemudian Nak meminta maaf bahwa selama ini telah membohonginya. Di sini Mak tidak merasa dibohongi oleh Nak karena sebenarnya Mak telah mengetahui bahwa istrinya tersebut telah meninggal. Hanya saja ia pura-pura tidak tahu karena ia pun sangat menyayangi istrinya dan tidak ingin berpisah dengannya. Mak ini ternyata pernah melihat di antara kedua kakinya ke arah Nak. Dari situlah ia mengetahui bahwa Nak sebenarnya adalah hantu. Mak juga pernah menggali kuburan di belakang rumahnya yang ternyata adalah kuburan Nak. Mak pun selalu memakai daun kering yang ditaburi oleh ulat karena ia benar-benar menghargai usaha Nak. Mak juga tahu kondisi rumahnya yang sangat berantakan karena sudah ditinggalkan sekian lama. Tetapi ia tidak mempedulikan hal itu semua asalkan ia bisa tetap berada di samping Nak. Dan inilah dia cinta beda dimensi guys. Nak lalu menangis mendengarkan penjelasan Mak. Mak pun berkata bahwa ia ingin selalu bersama Nak selamanya. Nak bertanya kepada Mak, bukankah ia takut hantu? Mak menjawab dengan sangat bijak bahwa ia memang sangat takut oleh hantu, tetapi ia lebih takut kehilangan Nak. Akhirnya semua teman Mak merestui agar Mak dan Nak kembali bersatu.
Mak, Nana, serta Puak dan yang lainnya akhirnya hidup bersama dan bahagia. Tamat.